warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang menuju ke Lampung setelah kita menyelesaikan perjalanan dari Jawa Tengah ya. Ada beberapa hikmah dan pelajaran perjalanan kita dari Jawa Tengah, dan insya Allah nanti kita setelah ini kita ke Lampung dan insya Allah merekrut 1.200-an praktisi. Dari Jawa Tengah kita insya Allah nanti kita akan rilis pelatihannya di Jawa Tengah. Nunggu keterangan dari BW. Ini kita mau ke Lampung. Situasi pagi hari di Kota Semarang. Ini kita di Garuda ya, kursi Garuda kosong pemirsa, karena banyak corona katanya, sehingga kosong. Baik, sebagaimana postingan, saya ingin memberikan beberapa tips terkait kenapa ketika saya ngeruqyah orang itu jarang reaksi frontal. Bahkan seumur hidup ketika saya meruqyah belum pernah dipukul ya, dipukul buak belum pernah, bahkan dicakar-cakar itu belum pernah. Ada orang-orang tanya gimana caranya Gus. Nah, sebenarnya pertama gampang, semua orang bisa ya. Yang pertama yaitu sabar. Tips supaya kesurupannya tidak frontal. Jadi yang pertama adalah sabar, karena sehebat apapun metode, kalau dia tidak sabar, maka jin itu punya tipikal pemarah ya. Karena dia minaris samum, khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis dan anak turunnya itu dari api, sedangkan kita ini kalau menghadapi mereka tentu harus dengan air. Air itu adalah analogi dari kesabaran. Kalau sampean sabar menghadapi mereka tanpa kekerasan, nah insya Allah mereka akan takluk, meskipun jinnya kafir. Saya ulangi, meskipun jinnya kafir. Kan biasanya kalau jin kafir itu kalau sama orang Islam itu biasanya frontal ya, dia ngamuk dan seterusnya. Tetapi kalau kalian sabar, tenang, insya Allah tidak frontal. Yang kedua adalah tingkatkan otoritas. Ketika kalian menghadapi bangsa jin itu, kalian harus mengenalkan diri kalian pada jin. Wahai jin, saya di sini baik-baik. Saya sudah biasa menghadapi jin seperti kamu. Semakin kamu melawan saya, semakin kamu perasaan tenagamu habis. Harus tingkatkan otoritas. Yang ketiga adalah 149 dengan tujuan Jakarta. Baca dalam hati firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. 3 kali. Terus kamu pegangnya sebelah sini. Jadi tangan kamu itu pegang sininya, tengkuknya, terus agak ditekan ke bawah. Oke, yang ketiga yaitu kamu baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Lah itu cengel lehernya itu sambil tekan ke bawah begini. Kenapa? Hakikatnya jin yang masruk, yang merasuki manusia itu sudah posisinya jin sudah di sini. Tapi kalau selama dia di perut, di kaki, tidak akan kesurupannya. Tapi kalau sudah naik sampai suplai oksigen ke sini, maka kesurupan. Nah, di saat itu dia duduk begini, ketika dia bangun maka kamu tundukkan dia. Ketika dia duduk, pegang sininya, tekan agak ke bawah, dideglukkan. Nanti dia mau frontal begini, nah yakin otomatis secara dohir ketekan dia sekuat apapun. Tapi jikalau kalian bacakan ayat dengan jahar,
maka mereka tambah liar gitu. Yang keempat terakhir adalah caranya adalah dengan cara tidak perlu dipegangi, kecuali kalau dia lari dari ke sungai atau ke yang kesurupan, maksudnya saling ke sungai atau ke jalan, maka itu harus dipegang. Tapi kalau di saat yang standar, artinya tidak dalam keadaan darurat, kamu jangan pegangi dia. Semakin kamu pegangi, jin kan benci, jin itu punya sifat pemarah, walaupun muslim, saya ulangi, walaupun muslim. Maka kalau kamu pegang, pokoknya selain tengkuk ya, kamu pegang, dia akan marah. Maka ketika dia marah itu, maka terlihat, dalam tanda kutip terlihat frontal, padahal sebenarnya biasa, cuman terlihat frontal. Itu aja kali akan kita share bagaimana rahasia ketika saya itu meruqyah, tapi yang kesurupan jarang frontal, jarang ngamuk, dan belum pernah saya ini dipukul sama jin. Dan banyak praktisi yang baru meruqyah 2 bulan atau setengah tahun sudah pernah dipukul, diludahi, tapi tidak masalah. Itu bagian perjuanganmu, dan insya Allah kelak di akhirat kamu menolong orang niat untuk bermanfaat pada umat Rasulullah SAW. Insya Allah kelak di akhirat kamu akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Insya Allah, karena kalau ada orang Islam sakit, yang pertama sakit bukanlah anaknya, bukanlah keluarganya, tapi Rasulullah SAW. Maka ketika kita menangani orang muslim yang oleh bangsa jin, maka kita hendaknya niat juga berkhidmah kepada Rasulullah SAW, mencintai umat Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita niatnya karena Rasulullah dan karena Allah dan Rasulnya, maka kelak di akhirat kita mendapat pertolongan dari Allah dan Rasulnya, insya Allah ta'ala, seperti itu. Dan kita insya Allah semakin hari mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, insya Allah kita dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang soleh. Assalamualaikum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.